Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Pak Yogi dari SD Negeri 17 Talang Ubi, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penungkal Abu Matang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Apa kabar anak-anak semua pada hari ini? Bapak harap anak-anak semuanya dalam keadaan yang sehat, tidak kurang suatu apapun dan tetap semangat untuk belajar. Oke, pada hari ini kita akan belajar pada tema 3, subtema 3 pembelajaran 1. Apa yang akan kita bahas dalam pembelajaran kali ini? Yang akan kita bahas adalah pembelajaran tentang iklan dan juga sistem pencernaan pada manusia. Nah, apa tujuan pembelajaran kita kali ini? Nah, setelah nanti kita belajar bersama pada hari ini melalui video ini, Bapak harapkan kalian dapat membedakan iklan komersil dan juga non komersil, dan juga iklan elektronik dan juga non elektronik. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang kedua, kalian Bapak harapkan dapat menyebutkan organ-organ pada sistem pencernaan manusia beserta fungsi-fungsinya. Nah, anak-anak sekalian, apakah kalian pernah melihat iklan, baik itu di televisi, media sosial yang biasa kalian kunjungi, ataupun melalui surat kabar, bahkan di tepi-tepi jalan? Nah, apa maksud dan pengertian iklan tersebut? Nah, iklan merupakan sebuah media untuk menawarkan berupa produk yang berupa barang ataupun jasa. Dan iklan juga ada dua macam. Yang pertama, iklan komersil. Yang kedua, iklan non komersil. Nah, jadi anak-anakku ya yang Bapak sayangi, salah satu tujuan iklan adalah untuk meyakinkan orang lain agar mau menggunakan atau membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, bagaimana caranya? Anak-anak sekalian, ada 3 cara agar konsumen dapat tertarik untuk membeli produk yang ditawarkan. Yang pertama, yaitu gunakan bahasa yang singkat dan jelas pada iklan. Kemudian gunakan bahasa yang mengikat dan bersifat mengajak. Nah, anak-anak sekalian, coba perhatikan iklan yang ditampilkan ini ya. Apakah iklan ini sudah memenuhi syarat yang sudah disebutkan tadi? Mulai dari penggunaan bahasanya yang singkat, padat, dan jelas. Kemudian juga menggunakan bahasa yang persuasif, mengajak, dan juga apakah kata-kata yang digunakan itu sudah positif, ya. Mengapa kita perlu untuk makan? Apa gunanya makan? Nah, makan, manusia membutuhkan makanan untuk beraktivitas. Apakah kalian tahu bagaimana cara makanan dapat berubah menjadi energi dan digunakan oleh manusia dan kita semua untuk beraktivitas? Nah, organ pencernaan manusia antara lain adalah mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, untuk memudahkan kalian mengingat apa saja organ pencernaan pada manusia, marilah sama-sama ikuti Pak Yogi bernyanyi ya. Mulut kerongkongan menuju lambung, mulut kerongkongan menuju lambung, diserap usus halus dan juga usus besar, dikeluarkan dari anus. Nah, kali ini Bapak akan tampilkan perjalanan makanan dari awal hingga akhir. Jadi, makanan yang kita makan, anak-anak sekalian, akan masuk melalui mulut kita ya. Kemudian dicerna oleh gigi kita, dari mulut kita akan menuju lambung melalui kerongkongan. Di dalam kerongkongan makanan itu akan mengalami yang namanya gerakan peristaltik, yaitu gerakan menelan. Kemudian di lambung, makanan akan dicerna secara kimiawi dengan bantuan enzim yang ada di lambung. Setelah dari lambung, makanan akan berjalan menuju usus halus. Nah, apa yang terjadi di usus halus? Di dalam usus halus, makanan akan diserap sari-sari makanannya oleh usus halus tersebut.
Kemudian kemana lagi dari usus halus? Dari usus halus makanan akan bergerak menuju usus besar. Terjadilah penyerapan air di dalam usus besar itu hingga makanan tadi tidak bersisa lagi sari-sari makanannya. Kemudian ampas dari makanan tersebut dikeluarkanlah melalui anus. Itulah alur daripada makanan, pencernaan makanan yang terjadi di dalam tubuh kita ini. Nah, anak-anak sekalian, setelah tadi kalian mengetahui alur proses dari pencernaan makanan dari awal hingga akhir, pernahkah di antara kalian itu ada yang mengalami gangguan pencernaan? Contohnya sakit perut, susah BAB, dan sebagainya. Untuk itu, organ pencernaan juga harus dijaga. Bagaimana cara menjaganya? Harus menjaga dengan asupan-asupan yang berserat, makanan-makanan yang sehat. Apa itu makanan yang berserat? Baik, makanan sayuran, makan buah-buahan, ya, agar kalian tidak terkena yang namanya sembelit. Sembelit itu susah buang air besar, ya. Untuk itu yang kedua, harus juga menjaga pola makanan yang sehat, jangan sampai makan tidak teratur. Nah, selanjutnya, makanan dan minuman yang tidak bersih juga dapat menyebabkan gangguan pada sistem pencernaan kita. Kemudian, apa saja penyakit yang disebabkan oleh makanan dan minuman yang tidak bersih, yaitu contohnya diare dan kolera. Nah, anak-anak, kita hari ini sudah belajar tentang iklan dan juga sistem pencernaan manusia. Ya, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya bersama dengan Pak Yogi. Pak Yogi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.